Saat belakangan ini jiwa saudara terhimpit oleh berbagai persoalan. Engkau meratap, engkau menjerit, engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu. Tapi kebanyakan kita mendapatkan respon yang diam dari Tuhan. Tak ada tanggapan dari Tuhan. Barangkali engkau merasa diabaikan Tuhan, dianggap sepi. Satu pertanyaan besar yang ada dalam dirimu dan diriku barangkali adalah, di mana engkau Tuhan saat kami membutuhkan pertolonganmu? Di mana engkau? Apakah Allah masih peduli kepada kita yang disebut anak-anaknya? Mengapa pertolongannya tidak datang segera mungkin? Apakah dia puas melihat kita menderita, penuh kesakitan, keterancaman, kegelisahan? Sebenarnya Allah itu di mana? Mari kita lihat Daud, saudara. Memang sepanjang hidup Daud, saudara, hampir diwarnai oleh banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tapi saat Daud mengalami bahaya, apakah Allah diam? Apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak sama sekali, saudara. Allah beserta dengan Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, Allah menyertainya. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul di dalam keadaan yang begitu berbahaya dari gua ke gua, Allah menyertainya. Pada saat Daud, saudara, dikudeta, dikejar dan dibunuh oleh anaknya Absalom, Allah menyertainya. Tidak pernah dalam kehidupan Daud Allah absen menyertai Daud. Saudara, ingatkah saudara ketika bangsa Israel mau diancam untuk dipunahkan atau digenosid oleh seseorang yang membenci bangsa Israel? Dia mempengaruhi Raja Ahasveros. Siapa yang turun membela? Esther namanya, permaisuri raja, dia keturunan Yahudi. Allah tidak nampak, bahkan di dalam kitabnya pun tidak disebut nama Allah. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Dia menggerakkan Esther untuk menjadi kepanjangan tangan menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Saudara, itu berarti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun dia tidak kelihatan, saudara, tapi dia menyertai umatnya. Saudara, penyertaan Allah dalam wujud yang tertinggi adalah turunnya Yesus Kristus menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Dia dibesarkan di tengah-tengah manusia. Dia bergaul dengan manusia. Di dalam dia bergaul dan berkomunikasi, dia melawat manusia. Saudara-saudara, dia mengasihi manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi. Dia menerima keberadaan manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dia mencintai. Dia juga mengajar manusia akan kebenaran. Bagaimana mereka harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang terbesar, saudara-saudara, ditunjukkan ketika dia naik ke kayu salib mengorbankan jiwanya. Untuk apa, saudara? Dia mengorbankan jiwanya agar kita yang berdosa tidak dihukum Allah. Penyaliban Yesus di kayu salib merupakan penanggungan, substitusi, pergantian jiwa kita yang seharusnya mati dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Kristus membayarnya. Saudara-saudara, saat dia ada di kayu salib, saat itu murid-muridnya meninggalkan dia. Saat itu pengikut-pengikutnya malah berbalik mencaci maki dia. Saat itu, saudara, justru Allah meninggalkan dia. Sehingga menjeritlah anak Allah itu, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, dialah satu pribadi, satu-satunya pribadi yang sebetulnya tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Manusialah yang harusnya ditinggalkan oleh Tuhan karena manusia berbuat dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa, saudara. Tapi justru dia menjadi satu-satunya pribadi yang ditinggalkan Tuhan. Tergantung di kayu salib secara mengerikan dan hina. Kenapa, saudara? Agar engkau dan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Karena hukuman kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa olehnya, agar kita terbebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, itu bukti penyertaan Allah.
Sampai Allah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya. Agar kita terus disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika nampaknya Allah tidak berespon dengan ratapan dan seruan kita, itu bukan berarti Dia tidak menyertai kita. Saudara, walaupun kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Saudara, ketika kita berdoa menjerit kepada Allah, kita tidak merasa hadirat Allah. Tapi bukan perasaan kita sekarang yang harus kita andalkan. Pengetahuan kita tentang Allah, bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, bahwa Dia adalah roh, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tetap memelihara bersama dengan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan Dia memberikan Yesus Kristus untuk Allah yang Immanuel itu tetap menjadi bagian kita dan hadir dalam hidup kita. Saudara, sampai Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasih kita dari kasih Kristus. Tidak, penderitaan, ketelanjangan, kekurangan, apapun tidak, bahkan kematian pun tidak. Saudara-saudara, masih kurangkah engkau percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Jadi di mana Tuhan pada waktu kita menghadapi penderitaan, berdoa dan berseru dan Dia tidak menjawab? Dia hadir. Dia mendengar doamu. Dia tahu kesulitanmu. Karena Dia ada pada saat engkau berdoa. Dia memandangmu, Dia menilikmu.